Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin dari Politeknik Negeri Malang. Saya akan menjelaskan mengenai instrumentasi sistem tenaga. Ya, kita bisa lihat ilustrasi berikut ini. Kita bisa melihat bagaimana sistem pendistribusian listrik. Ini kita bisa lihat dari pembangkit. Sebentar. Nah, ini kita bisa lihat dari pembangkit, lalu menuju ke gardu induk. Nah, setelah ke gardu induk, listrik akan didistribusikan ke gardu distribusi, lalu ke konsumen-konsumen, seperti itu. Nah, di setiap gardu induk, di setiap gardu distribusi, nah, itu kita bisa monitoring menggunakan control center. Seperti itu. Nah, di setiap gardu induk itu atau gardu distribusi itu terdapat RTU. RTU itu adalah remote terminal unit. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat nah, di control center sendiri itu namanya dispatching. Nah, siapa yang mengontrol? Yang mengontrol itu adalah dispatcher. Dispatcher itu siapa? Dispatcher itu ini. Orang yang mengontrol di control center. Nah, tugasnya dispatcher ini yaitu untuk menerima informasi dan memberikan perintah kepada gardu induk maupun gardu distribusi bila ada gangguan, bila mau ada trouble dan apa ya, menerima dan memerintahkan si RTU itu tadi. Jadi RTU itu ada di sini, di unit, terus di gardu induk di GI atau gardu hubung. Nah, itu ada RTU-nya. Seperti itu. Itu tugasnya di control center. Nah, kita bisa lihat control center itu seperti yang ada pada gambar tersebut. Nah, RTU itu adalah salah satu komponen peralatan SCADA yang didesain untuk memonitor aktivitas substation pada suatu sistem tenaga listrik. Lalu informasi dasar tentang sistem tenaga listrik diperoleh dari pemantauan status peralatan dan pengukuran besaran listrik pada gardu induk. Informasi tersebut kemudian diproses oleh RTU untuk kemudian dikirim ke control center. Sebaliknya, control center pun dapat mengirim perintah ke RTU. Jadi yang mengirim perintah itu tadi itu dispatcher namanya. Itu yang mengontrol orangnya. Nah, proses ini tuh disebut teleinformasi, terdiri dari telesinyal, telekontrol, dan telemetering. Jadi dispatcher itu bisa memerintah, bisa menerima, juga bisa memonitoring atau metering. Seperti itu. Nah, RTU itu dapat dihubungkan dengan salah satu dua master station. Selain dengan master station, RTU juga dapat dihubungkan dengan RTU lainnya melalui jalur komunikasi. Nah, kita bisa lihat nih di RTU itu, nah ini ada LAN-nya. Ada LAN-nya. Nah, berikut saya akan jelaskan workflow-nya. Nah, ini ruang dispatcher seperti ini. Kita bisa melihat gardu induk mana yang terjadi problem gitu, ada gangguan, itu kita bisa lihat dari sini. Terus di gardu pendistribusian mana yang lagi ada gangguan. Jadi ketika dispatcher menerima informasi, misal di gardu
induk A itu ada gangguan, langsung dispatcher menerima informasi, bisa juga langsung dimatikan. Oh, di sana dimatikan. Nah, lalu dispatcher menerima informasi, memerintahkan kepada orang lapangan untuk mengatasi masalah yang ada di lapangan. Seperti itu tugas dispatcher di control center. Nah, workflow dari control center kurang lebih itu seperti ini. Kita bisa lihat ada operator workstation, ada bay control. Nah, di bay control saya akan menjelaskan mulai dari bay control. Nah, di bay controller ini kita bisa melihat nih peralatan yang bisa dipantau di RTU. Nah, di RTU itu kita bisa melihat misal yang dihubungkan di RTU itu ada distance protection, ada recloser, BFR, busbar, dan lain-lain. Nah, itu namanya alat yang dihubungkan di RTU. Nah, setelah alat mana aja yang dimonitoring lewat RTU, nah itu di sini. Di sini. Nah, itu tergantung kebutuhan kita, apa aja yang mau dimonitoring. Seperti itu. Nah, setelah semuanya itu selesai, otomatis kita kan menggunakan namanya teknologi jaringan. Otomatis kita ada gateway-nya. Gateway itu berarti masing-masing alat mempunyai IP address. IP address itu apa? IP address itu seperti kita menamai alatnya. Kayak yang di sini itu namanya si A. Nah, terus si A ini mempunyai sub lagi nih, dari A.1, A.2, A.3 untuk memudahkan monitoring kita. Atau langsung kita bisa namai, nama alatnya juga itu juga bisa. Tapi untuk di jaringannya sendiri, agar terkoneksi sampai di pusat, nah itu kita masukkan di gateway. Gateway ini adalah suatu jaringan. Gate itu kan gerbang. Nah, jadi kita menamai sesuai topologi jaringannya. Seperti itu kan, kayak gini ini kan mempunyai topologi jaringan sendiri. Jadi bagaimana jaringan ini tadi bisa terkoneksi semua, bisa kita monitoring semua. Makanya dispatcher itu bisa memonitoring dari pembangkit, gardu induk sampai gardu distribusi. Nah, seperti itu. Makanya kita bikin jaringannya itu sedetail mungkin. Apa yang kita butuhkan, nah itu. Setelah kita sudah menamai semuanya, nah baru berarti kan sudah tahu nih jaringan mana aja. Jadi ketika kenapa kok bisa tahu di sini misal ada gangguan? Nah, di sini itu bisa mengirimkan ke sini di operator workstation level. Jadi sudah naik level. Ketika menerima informasi ada gangguan, maka ada sinyal masuk di workstation. Oh, ini si A ada gangguan. Nah, seperti itu. Nah, itu masuknya di sebelah sini. Di operator workstation di komputer ini. Nah, terus kalau kita mau mau bikin laporan bulanan atau mingguan atau harian, terus kita mau bikin hard file-nya nih, itu juga bisa. Itu nanti di print di sini. Nah, segala informasi yang ada di sini, operator, bay control, tadi kan dari sini, dari bay control tadi, nah itu langsung dikirimkan ke sini. Nah, yang operator ini itu bisa servernya itu di sini. Jadi satu di sini. Nah, ini semua ini akan masuk di dispatching center atau control center. Siapa yang menerima? Yang menerima adalah dispatcher. Seperti itu, yaitu operatornya. Nah, penempatan metering itu di mana sih? Nah, penempatan metering pada gardu induk itu sisi terima pada gardu induk atau sisi tegangan tinggi pada gardu induk. Nah, ini kita bisa lihat.
Terus ada incoming kubikel dan outgoing kubikel yang menuju penyulang. Nah, ini di indoor, kalau yang di sini itu di outdoor. Seperti itu. Nah, alat yang digunakan itu biasanya rata-rata itu menggunakan Siemens Sicam P50 atau 55. Kita bisa lihat nih, seperti ini gambar meteringnya. Jadi ini yang ada di gardu induk atau gardu distribusi. Itu meteringnya, alatnya itu seperti ini. Nah, untuk spesifikasi alatnya itu kita bisa lihat. Nah, ini. Terus resolusi, kita bisa lihat resolusi monitornya itu 128 kali 64 piksel. Terus untuk dimensinya itu 40 mm kali 60 mm. Nah, untuk kan tadi ada layarnya tuh. Nah, itu yellow. Cuman kuning aja yang bisa. Layarnya itu cuman warna kuning, kayak HP zaman dulu itu. Cuman bisa kuning, terus cuman putih atau abu-abu seperti itu. Ini kita bisa lihat internal fuse-nya. Untuk tipenya itu seperti ini. Terus nggak bisa diganti kalau ada keterangan not replaceable. Nah, itu juga nggak bisa diganti. Internal fuse-nya itu nggak bisa diganti. Jadi itu paten. Sama internal fuse yang secondary-nya atau yang kedua itu juga nggak bisa diganti. Jadi untuk spesifikasinya cuma ya ini, yang pertama sama yang kedua itu ya seperti ini. Nah, untuk soketnya, soket yang ada di metering itu ada RS485. Nah, ini untuk spesifikasi baud rate-nya. Ini environmental data. Kita bisa lihat temperaturnya itu saat operasi itu di min 25 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Itu masih bisa digunakan. Seperti itu. Terus untuk tipe baterainya sendiri, ini kita bisa lihat spesifikasi general datanya itu ada. Ini menggunakan baterai Panasonic CR2032, Varta 6032 101 501. Terus untuk dayanya itu ada baterainya itu mempunyai 3 voltage. Terus untuk kapasitas penyimpanan baterai itu 230 mAh. Nah, bisa alat ini tuh baterainya itu bisa mampu sampai 10 tahun tahan sampai 10 tahun kurang lebih. Seperti itulah. Ya, cukup segitu presentasi dari saya mengenai control center yang terdapat di sistem tenaga instrumentasi tenaga listrik. Bila ada pertanyaan, monggo langsung ditulis di komentar aja. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.